Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi di Tahsin 5 menit atau di Tajwid 5 menit bersama saya Anwar, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita di pembahasan pada bab waqaf dan ibtida, di mana pada bagian ini kita akan membaca bersama-sama penjelasan tentang ibtida. Apa itu ibtida? Ibtida menurut bahasa berarti memulai. Jadi ibtida ini berarti melanjutkan atau memulai kembali bacaan setelah berhenti sejenak untuk mengambil nafas atau setelah wakaf ya. Pembagian ibtida ini ada dua, ada yang jaiz, ibtida jaiz, dan ada ibtida ghair jaiz. Ibtida jaiz yaitu ibtida yang diperbolehkan dengan cara memulai pada kata yang mengantarkan pada kesempurnaan makna sebagaimana yang dimaksud. Jadi apabila kata ataupun kalimat dalam bahasa Arabnya mengantarkan pada kesempurnaan makna sebagaimana yang dimaksud, maka itu menjadi ibtida yang jaiz. Pentingnya beribtida yang benar tidak dapat dilepaskan dari urgensi atau pentingnya wakaf itu sendiri, yakni penjagaan dan pemeliharaan keutuhan makna ayat Al-Quran yang dibaca agar sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang utama adalah menjaga keutuhan maknanya ya. Ibtida pada wakaf ikhtiyari itu ada dua, ada beberapa macam. Yang pertama, khususnya ketika membahas pada wakaf ikhtiyari, ada ibtida pada wakaf tam dan wakaf kafi. Para ulama sepakat membolehkan beribtida setelah kata yang diwakafkan dengan status wakaf tam dan wakaf kafi sebagaimana contoh di atas. Jadi para ulama sepakat boleh ataupun jaiz untuk memulai beribtida setelah wakaf tam ataupun wakaf kafi ya. Lalu untuk wakaf hasan, apabila diwakafkan pada wakaf hasan dengan status wakaf hasan, maka ada dua cara ibtidanya. Seperti apa? Kita coba lihat. Yang pertama, beribtida pada kata setelah wakaf sebagaimana wakaf tam dan wakaf kafi jika wakafnya terjadi pada akhir ayat. Jadi jika ada di akhir ayat dilanjutkan aja. Sedangkan beribtida dengan cara mengulang pada ayat sebelum diwakafkan jika terjadi pada pertengahan ayat, itu adalah opsi yang kedua. Jadi silahkan tergantung kondisi, jika di akhir ayat bisa dilanjutkan, dan jika di tengah-tengah ayat maka beribtidalah dengan cara mengulang pada ayat sebelum diwakafkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya ibtida ghair jaiz, yaitu ibtida yang tidak diperbolehkan karena memulainya pada kata yang dapat merusak makna kalimat yang dibaca. Contohnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam misalnya ya. Naudzubillah, membaca seperti itu salah. Jadi nggak boleh mulai dari innallaha huwal masihu ibnu maryam, jadi berubah maknanya seolah-olah Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Oleh karena itu ketika kita berhenti pada qalu, misalnya laqad kafaral ladzina qalu, diulang lagi lah dari innallahanya, lalu diulangilah dari qalu misalnya, atau dari awal laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Tidak boleh beribtida pada innallahnya, karena pada ibtida tersebut bisa munculkan makna dari konsep tauhid yang sudah baku menjadi melenceng sehingga menyebabkan makna tidak sesuai dengan yang dimaksud, begitu ya. Jadi semua ibtida yang berakibat pada rusaknya, jadi semua ibtida yang menyebabkan rusaknya
makna ayat ataupun konsep tauhid yang sudah baku, maka itu menjadi ibtidah yang goir jais atau ibtidah yang tidak diperbolehkan. Ini ada beberapa kalimat, misalnya Allahu ala qulubihim, atau artinya Allah berada pada hatinya. Nah, ini tidak boleh dijadikan ibtidah. Mulailah misalnya khatamallahu, padahal sebenarnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah menutup pada hatinya juga pada pendengarannya. Lalu malah dibaca dari Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ini malah menjadi berubah maknanya. Ini contoh ayat-ayatnya, silahkan dibaca di surah Al-Baqarah ayat 7, di surah At-Taubah ayat 93, dan di surah An-Nahl ayat 108, serta di surah Muhammad ayat 16. Atau ittakhadallahu walada, ini ada di 3 surat berikut, Allahumutu di ayat berikut, dan innallaha fakir di ayat berikut. Itu tidak boleh. Ini juga contoh-contohnya. Laqad kafarol ladzina qalu, yang tadi ya, laqad kafarol ladzina qalu. Nah, ini juga contohnya pada ayat berikut. Atau waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah, jangan diulang dari nahnu, itu jadi tidak boleh dibaca di situ. Allahu, ini contohnya ya. Waqalatil yahudu yadullahi maglulah, itu harus dari awal ibtidanya ya. Ini yang kritikal. Jadi kalau tidak tahu hukum ini goir jaiz, kalau membaca di sana itu malah jadi merubah ayat, dan itu tidak diperbolehkan. Ini contoh kalimat dan contoh pada ayatnya. Silahkan dibaca satu persatu dan mudah-mudahan untuk dipahami bersama. Contoh yang terakhir, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, di surah Yasin ayat 22 ya. Ini tidak boleh juga. Nah, pokoknya untuk pada ayat-ayat ataupun bagian ayat yang bisa merusak makna ataupun juga merubah standar tauhid yang baku, yang baik, maka itu tidak diperbolehkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibtidah ini dengan melaksanakan ibtidah yang diperbolehkan, ibtidah yang jaiz, dan terhindar dari bacaan-bacaan yang goir jaiz. Mudah-mudahan semakin bertambahnya kita menonton video ini, semakin seringnya kita mengaji, kita semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan bacaan. Juga mudah-mudahan semakin bertambah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa semakin menggali makna Al-Quran yang sebenarnya, semakin memahami Al-Quran, dan semakin semangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semakin ditingkatkan kesolehannya, ketakwaannya, dan beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik juga kakak-kakak maupun rekan-rekan yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ataupun berwakaf di jalan Allah, saat ini kakak sedang menggalang dana untuk pembebasan lahan untuk pendirian pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk penjelasan lengkapnya juga link untuk donasi, silahkan cek link di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.